kameranya sebelum mulai pembelajaran. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Em, Bagaimana Nanda kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Nah, sebelum itu, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah bergabung pada pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Eh, Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita cek hadirannya dulu ya. Yang pertama, Rara Aulia Putri, Hadir, Bu. Ainur Rahma Raudo. Hadir, Bu. Nah, sepertinya semuanya hadir pada hari ini. Kita langsung saja ya. Nah, dulu waktu SMP, kelas 8, kalian kan sudah belajar mengenai sistem gerak pada manusia. Apa kalian masih ingat? Masih, Bu. Ibu. Nah, jadi, pada hari ini kan kita belajar mengenai sistem gerak pada manusia. Nah, Ananda masih ingat kan? Nah, Ibu ingin dengar eh, kalian coba jelaskan mengenai sistem gerak ini. Apa aja yang masih kalian ingat? Ibu tunjuk ya. Coba Ainu jelaskan. Baik, Bu. Alat gerak pada manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak pasif itu berupa tulang, dan alat gerak aktif itu berupa otot. Nah, Terus, kedua alat ini bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. baik, terima kasih Ainu. Nah, benar yang kata Ainu tadi. Sistem gerak manusia itu ada yang pasif dan ada yang aktif. Nah, untuk lebih lanjutnya, Ibu akan menayangkan satu video untuk menambah pengetahuan kalian mengenai sistem gerak pada manusia. Nah, teman-teman, kita perlu bersyukur rumah yang kita tempati sekarang berdiri tegak dengan kokoh dan bisa menjadi tempat berlindung yang nyaman. Kita dapat terhindar dari hujan dan panas terik matahari. Rumah yang kokoh tentu dibangun oleh pondasi dan rangka yang kuat. Begitu juga dengan tubuh kita. Di balik tubuh yang tangguh terdapat tulang dan rangka yang sehat dan utuh. Agar kita bisa menjaga tulang kita dengan baik, kita perlu tahu struktur dan fungsi tulang dalam tubuh. Jadi, di video kali ini kita akan belajar tulang penyusun rangka manusia. Tonton terus videonya sampai selesai ya. Tahukah teman-teman apa itu tulang dan rangka? Tulang Bu, tidak ada suaranya, Bu. terdapat di dalam tubuh makhluk hidup. Ya, apa Ainu? Tidak ada suaranya. Sebentar ya, Ainu. Baik, Bu. Brata seperti belalang. Endoskeleton adalah rangka yang terdapat di dalam tubuh Sudah? makhluk hidup. Rangka ini terdapat pada seluruh vertebrata.
Di dalam tubuh kita, rangka berfungsi sebagai gerak pasif, artinya rangka tidak bisa bergerak sendiri, melainkan dengan bantuan otot. Rangka juga berguna untuk menegakkan dan menopang badan, seperti rangka tulang belakang, melindungi bagian tubuh yang lunak dan penting, contohnya tulang tengkorak, tulang dada, dan rusuk yang melindungi otak, jantung, dan paru-paru, memberi bentuk tubuh, contohnya tulang tengkorak yang memberi bentuk pada wajah, tempat melekatnya otot-otot rangka, dan tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Nah, teman-teman, susunan rangka orang dewasa terdiri dari 206 tulang yang dibagi menjadi dua, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial adalah rangka sumbu tubuh yang terdiri dari 80 tulang, meliputi tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang gelang. Rangka apendikular adalah rangka alat gerak yang terdiri dari 126 tulang, terdiri atas tulang bahu, tangan, telapak tangan, panggul, tungkai, dan telapak kaki. Susunan tulang yang beragam tadi dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Yuk kita lihat bagiannya satu persatu. Nah, sampai di sini dulu ya videonya. Nanti pembahasan yang selanjutnya pada pertemuan selanjutnya. Nah, dari video yang ditayangkan tadi, Ibu mau nanya. Kalian ada menyimak nggak tadi tentang susunan rangka? Ada, Bu. Nah, coba kalian sebutkan susunan rangka manusia itu ada apa aja? Aksial dan apendikular, Bu. Nah, benar. Nah, aksial sama apendikular nih pasti ada bagian-bagiannya kan? Coba kalian sebutin tulang bagian aksial dan tulang apa saja yang termasuk di tulang apendikular. Coba Rara. Baik, Bu. Kalau tulang bagian aksial itu ada tengkorak, eh, tulang panggul, tulang dada, tulang rusuk. Sedangkan di rangka apendikular itu ada telapak kaki, telapak tangan, lengan, dan juga bahu. Nah, benar. Jadi, tubuh manusia itu tersusun oleh rangka yang mana pada tulang orang dewasa itu lebih sedikit dari tulang anak kecil. Nah, pada tulang orang dewasa itu ada sekitar 206 tulang, yang diantaranya itu ada tulang aksial dan apendikular. Nah, tulang aksial ini adalah tulang yang membentuk sumbu tubuh. Sedangkan yang apendikular ini tulang yang membentuk alat gerak kita. Nah, kan kita tadi sudah membahas yang ada di video. Selanjutnya, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian. Jadi, silahkan kalian diskusikan berdua ya. Ya, pertanyaannya seperti ini. Kan susunan rangka pada manusia itu, pada tulang manusia dewasa, itu ada 206 tulang. Sedangkan pada susunan rangka pada tubuh manusia itu ada yang beragam. Pada manusia dewasa, tulangnya itu tersusun dari 206 tulang. Kita akan ada sesi diskusi. Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian. Nah, pertanyaannya itu seperti yang kita ketahui tadi, susunan rangka pada manusia itu kan ada 206 pada orang dewasa dan ada lebih banyak 100-nya lagi pada anak kecil. Coba kalian cari tahu melalui literatur, dari buku, dari jurnal, dari artikel ilmiah atau dari bacaan manapun mengenai faktor apa aja yang mempengaruhi susunan rangka tersebut. Baik, Bu. Nah, Ibu akan beri kalian waktu 15 menit untuk mendiskusikan pertanyaan tersebut. Nanti di akhirnya kita akan melakukan presentasi. Oke, silakan dimulai.
Sepertinya waktu untuk diskusinya sudah berakhir ya. Nah, kita akan mulai presentasi. Di sini Ibu akan menunjuk Ainus sebagai moderator dan Rara sebagai pemateri. Silahkan dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ainur Rahma Rauda dengan rekan saya Rara Aulia Putri akan mempresentasikan mengenai pertanyaan dari Ibu tadi, mengapa tulang pada orang dewasa lebih sedikit daripada tulang pada anak-anak. Baiklah, di sini materinya akan disampaikan oleh Rara Aulia Putri. Kepada Rara dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ainus selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan kenapa tulang orang dewasa lebih sedikit dibandingkan tulang anak-anak, yaitu karena bayi yang baru lahir memiliki sekitar 300 tulang yang akan terus tumbuh dan berubah bentuk setiap harinya. Di sisi lain, orang dewasa memiliki sekitar 206 tulang yang membentuk 15% dari berat badan mereka. Itu artinya terdapat sekitar 100 perbedaan jumlah tulang antara orang dewasa dengan bayi. Hal ini karena tulang bayi masih belum sepenuhnya terbentuk dengan sempurna. Meski tampak keras dan kaku, tulang sebenarnya terdiri dari jaringan hidup dan kalsium yang selalu dibangun serta dibuang sepanjang hidup. Tulang-tulang tersebut masih bersifat lembut atau rawan dan fleksibel, sehingga bayi yang sedang tumbuh dapat meringkuk serta bergerak bebas di dalam kandungan. Seiring waktu, sebagian tulang rawan akan menyatu untuk membentuk bagian yang sebenarnya. Proses ini umumnya terjadi saat masa kanak-kanak, yang dimulai ketika pembuluh kecil atau kapiler mengalirkan darah kaya nutrisi ke osteoblast, sel-sel pembentuk tulang. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rara Aulia Putri. Baiklah, Bu, di sini kesimpulannya adalah karena pada bayi memiliki banyak tulang rawan yang akan membentuk tulang sejati, sehingga pada bayi itu memiliki 100 lebih banyak tulang daripada manusia dewasa. Baiklah, Bu, terima kasih. Hanya sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, presentasinya sudah selesai. Mari kita beri aplaus untuk yang presentasi tadi. Nah, yang Ibu sampaikan tadi itu merupakan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan memberi kalian tugas. Tugasnya itu kalian kerjakan pada LKPD yang telah Ibu berikan di WhatsApp group, yaitu terdiri dari soalan pilihan ganda dan esai. Kalian kerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, ditambah satu lagi, untuk teman selanjutnya, kalian baca melalui literatur apapun mengenai kelainan pada sistem gerak pada manusia. Kalian bisa cari di jurnal, dari YouTube, dari manapun sumber yang bisa kalian baca. Di akhir pembelajaran kita ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan sedikit penguatan mengenai materi kita tadi dan yang sudah kita diskusikan tadi. Jadi, sistem gerak pada manusia itu adalah sistem atau suatu proses pada tubuh manusia yang mana itu melibatkan otot, tulang, dan sendinya pada manusia itu untuk bergerak atau untuk berpindah tempat. Nah, selanjutnya fungsi dari sistem gerak ini sendiri adalah untuk membentuk tubuh, untuk berpindah tempat, dan banyak lagi fungsi lainnya. Nanti bisa kalian cari di literatur yang lain. Lalu ada susunan rangka. Susunan rangka itu tadi terdiri dari apa aja? Rangka aksial dan apendikular, Bu. Nah, ya aksial dan apendikular. Pada aksial ini itu dia membentuk
dari sumbu tubuh manusia itu sendiri. Pada apendikular itu untuk tulang-tulang pada alat gerak. Nah, pada diskusi kalian tadi, mengapa anak bayi itu tulangnya lebih banyak pada tulang orang dewasa? Nah, pada anak bayi itu kan tubuhnya itu belum berkembang sempurna, jadi banyak tulang rawan. Nah, seiring mereka bertumbuh, tulang pada tubuhnya tersebut akan saling menyatu dan akan terus berubah untuk menyempurnakan bentuk tubuhnya hingga ia dewasa. Jadi makanya pada tulang orang dewasa itu lebih sedikit jumlahnya daripada anak kecil. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, apakah dari Ananda ada ingin bertanya? Tidak, Bu. Baiklah, sepertinya tidak ada. Jadi jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Baiklah, Ibu tutup pembelajarannya dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.